Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Nur Aini senang sekali bisa bertatap muka dalam sebuah ruang pelatihan yang sangat menyenangkan ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Dan kompetensi yang akan kita capai kali ini adalah yang pertama, pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Yang kedua, kita dapat menganalisis pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Dan yang terakhir adalah kita dapat membuat media penyimpanan yang berbasis Google Drive. Sobat pelatihan yang sangat kami banggakan, Google Drive itu adalah sebuah layanan dan sinkronisasi yang dikembangkan oleh Google dan diluncurkan pada bulan April tahun 2012. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada langkah-langkah pemanfaatan Google Drive, kita perlu memahami apa sih sebenarnya Google Drive itu sendiri. Google Drive atau media penyimpanan cloud adalah tempat untuk penyimpanan semua file maupun dokumen yang dilakukan secara daring maupun online. Sobat pelatihan yang sangat kami banggakan, kita tahu bersama bahwa Google Drive itu bukanlah satu-satunya sebagai layanan penyimpan file secara cloud, tapi ada beberapa layanan untuk penyimpanan berbasis cloud. Yang pertama adalah OneDrive yang ada di Microsoft. Kemudian yang kedua adalah iCloud yang ada di Apple. Dan ketiga ada Dropbox. Dan terakhir adalah Amazon Cloud Drive. Kemudian sahabat pelatihan bahwa kita sudah tahu bersama tadi berkaitan dengan pengertian dari Google Drive. Sekarang kita masuk pada fungsi dan manfaat dari Google Drive itu sendiri. Yang pertama adalah untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang kedua, kita dapat membackup data kita maupun di komputer dan ponsel lewat Google Drive. Selanjutnya adalah kita untuk menyimpan file yang ada di Google Drive tersebut, memori penyimpanan tersebut dalam bentuk fisik perangkat, melainkan server Google yang ada di internet. Sedangkan yang kedua adalah kita membackup file lewat Google Drive karena memungkinkan pada kesempatan lain kita misalnya ponsel atau komputer kita rusak, maka Google Drive bisa menyimpan dengan aman apa maupun data yang kita simpan tersebut. Sobat pelatihan yang sangat kami banggakan, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa fungsi dan manfaat dari Google Drive itu sendiri. Sekarang kita lanjut dengan kelebihan dari Google Drive itu. Yang pertama adalah kita dapat mengakses file dimanapun dan kapanpun kita berada, yang namanya real time. Kemudian yang kedua adalah kita dapat diakses di berbagai perangkat maupun perangkat yang bisa kita akses baik memakai ponsel maupun komputer. Yang ketiga adalah kita mampu berbagi dan mengedit file. Pada poin ini, untuk berbagi file dengan orang lain, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan email, yang kedua adalah kita bisa menggunakan link. Untuk bisa berbagi atau share materi ataupun file ke orang lain menggunakan email, kita perlu ketahui bersama bahwa harus kita atur di pengaturan tanpa harus dibatasi, tapi siapa saja harus memiliki link sehingga orang lain itu bisa akses file yang kita kirim. Kemudian, untuk mengedit file, kita bisa berkolaborasi untuk bisa mengedit file dengan orang lain. Yang keempat adalah mudah dalam mencari file. Jadi file-file apapun bentuknya, secara gampang dan mudah kita untuk bisa
mencari file yang ada di Google Drive. Selanjutnya, tadi sudah kelebihan dari Google Drive. Yang menjadi kekurangan dari Google Drive itu sendiri adalah karena Google Drive ini kita harus akses melalui jaringan internet, maka oleh karena itu koneksi internet kita harus memadai sehingga kita bisa akses fitur-fitur yang ada di Google Drive. Selanjutnya, sobat pelatihan, kita ketahui bersama, tadi kita sudah menjelaskan tentang apa sebenarnya itu Google Drive, kemudian fungsi dan manfaatnya seperti apa, serta kelebihan dan kekurangan dari Google Drive. Selanjutnya adalah kita akan masuk pada langkah-langkah pemanfaatan dari Google Drive itu sendiri sebagai media penyimpan. Yang pertama adalah kita bisa buka web browser, baik itu Chrome maupun Firefox, dengan mengetik pada jendela browser yaitu google.co.id. Setelah masuk pada ruang google.co.id, kita akan masuk menggunakan akun Gmail kita dengan memasukkan akun Gmail kita. Kemudian setelah itu, setelah masuk ke akun Gmail kita, kita akan memilih 9 titik di sebelah kanan. Di situ kita bisa lihat ada logo Google Drive yang kemudian kita akan klik Google Drive itu. Setelah itu, setelah mengklik Google Drive, Anda akan masuk ke jendela Google Drive itu sendiri. Nanti sobat pelatihan, dari sini gambar ini menunjukkan bahwa ini merupakan jendela dari Google Drive kita. Kemudian, kita bisa melihat fitur-fitur yang ada di Google Drive itu sendiri. Jika kita akan mengupload file maupun folder, kita akan bisa memilih tombol atau new atau baru, kemudian kita klik. Setelah itu, kita akan memilih upload file maupun upload folder. Misalnya saya contohkan, kita akan mengupload file yang ada di dokumen yang ada di komputer kita. Yang pertama adalah kita klik new, kemudian kita klik upload file, dia akan terhubung ke Windows Explorer yang ada di komputer Bapak Ibu. Kita kemudian memilih file yang akan kita masukkan ke Google Drive, kita klik, kemudian klik open, kita tunggu beberapa saat kemudian, maka kita bisa lihat file yang sudah terupload pada Google Drive sobat pelatihan. Setelah itu, tampilan yang ada pada gambar pertama yang tadi bahwa tampilan pertama adalah gambar menunjukkan fitur-fitur yang ada di Google Drive, sedangkan tampilan yang kedua pada gambar tadi atau bagian kedua adalah bagaimana menunjukkan atau meletakkan file-file atau folder yang ada di Google Drive sobat pelatihan. Selanjutnya adalah kita juga bisa melakukan mendrag file ataupun folder yang ada di Windows Explorer kita dengan cara kita tinggal membuka Windows Explorer yang ada di komputer kita, kemudian kita ambil file, di-drag, kemudian bisa langsung diletakkan pada jendela Google Drive kita. Sobat pelatihan, setelah kita mengupload semua file maupun Google Drive, kita dapat melihat di jendela Google Drive kita file maupun folder yang sudah kita upload tadi. Setelah itu, dalam Google Drive, Bapak Ibu, dalam penyimpanan Google Drive, kita bisa menyimpan berbagai macam file. Ya, kemudian kita juga dapat membuat folder tersendiri yang sesuai dengan file-file yang kita masukkan tadi di Google Drive itu. Dan terakhir adalah Google Drive. Kita ketahui bersama bahwa Google Drive ini adalah sangat-sangat praktis dan efektif untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan. Yaitu yang pertama, jika sebentar nanti kita, komputer maupun ponsel kita rusak atau mengalami kerusakan, maka kita bisa
mengambil ya dari Google Drive karena Google Drive itu bisa menyimpan data kita secara aman. Kemudian itu terima kasih sobat pelatihan. Sesi ini saya kira sampai di sini dulu. Mungkin kita akan lanjut pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.